Pernah nggak sih kalian merasa penasaran sama tetangga yang tiba-tiba hidupnya berubah drastis? Dari yang biasa-biasa aja, tiba-tiba sering beli barang mewah, punya mobil baru, dan selalu dikerubungi kurir paket setiap hari? Nah, di cerita kali ini, ada sebuah kisah yang mungkin bikin kalian bertanya-tanya, apakah ini keberuntungan, kerja keras atau ada sesuatu yang lain? Sebelum kita lanjut, yuk, tuliskan salawat di kolom komentar, biar cerita ini penuh berkah dan kita dijauhkan dari prasangka buruk kepada sesama. Di lingkungan kita pasti pernah ada sosok seperti ini. Seseorang yang mendadak jadi sorotan karena gaya, hidupnya yang berubah total. Di satu sisi kita penasaran, tapi di sisi lain, kadang muncul rasa iri dan curiga. Begitu juga dengan kisah Rahma, tetangga yang awalnya biasa saja, tapi kini hidupnya penuh kemewahan. Banyak gosip beredar, dari pelihara tuyul sampai pesugihan, sampai akhirnya semua terungkap di satu momen yang tak terduga. Siapa Rahma sebenarnya? Yuk kita simak ceritanya sampai habis. Di komplek kecil tempatku tinggal, segala hal yang tidak biasa selalu cepat menjadi bahan perbincangan. Begitu pula dengan Rahma, tetanggaku yang tinggal di ujung gang. Sejak beberapa bulan terakhir, kehidupan Rahma berubah drastis. Ia yang dulunya hidup sederhana, tiba-tiba kerap terlihat membawa tas belanja mewah, mengenakan pakaian bermerek, dan mengendarai mobil baru. Tak hanya itu, hampir setiap hari, kurir pengiriman datang ke rumahnya dengan membawa berbagai paket besar. Warga mulai bertanya-tanya, dari mana Rahma mendapatkan semua itu? Apalagi, tak ada yang tahu pasti apa pekerjaannya. Satu persatu ibu-ibu kompleks mulai melontarkan spekulasi, dan gosip tentang Rahma pun mulai menyebar. Jangan-jangan dia pelihara tuyul atau pesugihan. Bisik salah satu ibu di warung saat aku membeli bahan makanan. Awalnya aku menganggap gosip itu berlebihan. Namun semakin hari kecurigaan itu tampak sulit diabaikan. Setiap pagi, aku melihat Rahma keluar rumah dengan pakaian yang berbeda, selalu terlihat rapi dan berkelas. Padahal, sebelumnya ia hanya memakai pakaian sederhana seperti kami semua. Tak hanya itu, rumahnya yang dulu sepi kini ramai oleh aktivitas. Pernah suatu malam, aku mendengar suara berisik dari arah rumah Rahma. Ketika aku mengintip dari jendela, aku melihat lampu rumahnya menyala terang benderang, dan ada bayangan orang yang tampak sibuk. Mungkin dia sedang melakukan ritual. Pikirku setengah bergurau, tetapi rasa penasaran mulai menggantung di benakku. Aku pun berbagi cerita dengan tetangga sebelah, Bu Santi. Alih-alih menenangkan, Bu Santi malah memperkeruh situasi. Kalau tiba-tiba kayak gitu, biasanya ada yang nggak beres, katanya dengan suara pelan, seolah takut Rahma mendengar. Kecurigaan warga semakin menjadi-jadi saat Rahma mulai membeli perhiasan emas dalam jumlah besar. Salah seorang ibu komplek, yang kebetulan bekerja di toko emas, bercerita bahwa Rahma sering datang ke tokonya dan membeli gelang serta kalung dengan harga fantastis. Bukan cuma sekali dua kali loh, kata ibu itu dengan nada setengah berbisik saat kami berkumpul di arisan. Gosip tentang pesugihan atau pelihara tuyul semakin kencang terdengar. Bahkan ada yang berani berspekulasi bahwa Rahma mungkin memiliki penjaga gaib yang membantunya menghasilkan uang dalam jumlah besar. Beberapa ibu di komplek mulai takut berdekatan dengannya. Mereka khawatir jika keberuntungan Rahma berasal dari sesuatu yang mistis, maka hal itu bisa membawa energi negatif bagi lingkungan sekitar. Situasi semakin pelik ketika beberapa warga mengaku melihat hal-hal aneh di sekitar rumah Rahma. Salah seorang tetangga, Pak Jono, bercerita bahwa ia pernah melihat bayangan kecil bergerak di halaman rumah Rahma pada tengah malam. Ia yakin itu bukan kucing atau hewan liar. Bentuknya aneh, kecil tapi cepat banget larinya, katanya dengan nada serius. Cerita ini dengan cepat menyebar ke seluruh komplek, membuat banyak orang semakin yakin bahwa Rahma memelihara tuyul. Beberapa bahkan mulai menghindari Rahma. Jika bertemu di jalan, mereka hanya tersenyum tipis dan segera pergi. Rahma tampaknya menyadari perubahan sikap warga, biasa saja. Ia tidak pernah terlihat marah atau merasa terganggu. Hal ini justru membuat warga semakin penasaran. Kalau dia nggak marah, berarti memang ada yang disembunyikan. Ujar Bu Santi suatu sore. Aku sendiri, meski tidak sepenuhnya percaya dengan cerita mistis, mulai ikut-ikutan penasaran. Suatu malam, aku memutuskan untuk diam-diam mengamati rumah Rahma. Aku mematikan lampu kamar dan mengintip dari balik tirai. Dari sudut pandangku, rumah Rahma tampak tenang, tidak ada aktivitas mencurigakan. Namun tiba-tiba aku melihat pintu rumahnya terbuka, dan Rahma keluar sambil membawa sesuatu. Ia berjalan ke arah mobilnya, memasukkan barang ke bagasi, lalu kembali masuk ke rumah. Rasa ingin tahuku semakin memuncak. Apa sebenarnya yang dilakukan Rahma? Apa benar dia memelihara tuyul? Atau ini semua hanya kesalahpahaman?
Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari tahu kebenaran di balik semua gosip ini. Keesokan harinya, rasa penasaran dan curigaku terhadap Rahma semakin memuncak. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan barunya. Setiap kali ada kesempatan, aku memerhatikan gerak-geriknya dari jauh. Namun tidak ada yang tampak mencurigakan secara langsung. Rahma tetap menjalani harinya dengan santai. Ia sering terlihat berbelanja di supermarket atau menerima paket dari kurir dengan senyuman ceria. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu hidup sederhana, kini seolah bisa mendapatkan segalanya tanpa terlihat bekerja keras? Aku mulai bertanya-tanya apakah aku iri pada keberuntungannya. Atau apakah kecurigaan ini memang beralasan? Sementara itu, gosip tentang Rahma semakin liar. Beberapa tetangga mulai menceritakan kisah-kisah yang sulit dipercaya. Ada yang mengaku pernah mendengar suara tangisan bayi dari arah rumahnya pada tengah malam, meskipun Rahma tidak memiliki anak. Ada juga yang bersumpah melihat cahaya aneh di salah satu jendela kamarnya. Itu tanda-tanda pesugihan, Mbak, kata Bu Rini. Salah satu tetangga yang sering membahas hal mistis. Meski aku tidak sepenuhnya percaya, cerita-cerita itu membuat pikiranku semakin tidak tenang. Aku bahkan mulai bermimpi buruk tentang Rahma. Dalam mimpiku, dia berdiri di depan rumahku dengan tatapan tajam, sambil memegang segumpal uang. Aku terbangun dengan keringat dingin, merasa gelisah sepanjang malam. Di sisi lain, rasa tidak suka mulai merayapi hatiku. Aku mulai membandingkan hidupku dengan Rahma. Aku bekerja keras setiap hari, tetapi penghasilanku pas-pasan. Sementara itu, Rahma, yang terlihat santai dan tidak pernah terlihat bekerja, bisa hidup serba mewah. Rasa iri ini perlahan berubah menjadi ketidakadilan yang sulit aku terima. Kenapa hidupnya begitu mudah? Pikirku dalam hati. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, aku mencoba menenangkan diri. Aku ingat kata-kata ibuku. Jangan mudah iri pada rezeki orang lain. Karena kamu tidak tahu perjuangan mereka. Tapi tetap saja, aku tidak bisa menghilangkan rasa curiga dan iri yang terus menghantui pikiranku. Hari-hari berlalu, dan kecurigaan di lingkungan kami semakin menjadi-jadi. Beberapa tetangga bahkan mulai menjauhi Rahma secara terang-terangan. Mereka tidak lagi menyapa atau berbicara dengannya. Aku pernah mendengar Bu Santi mengatakan, "Aku takut ketularan energi negatifnya. Siapa tahu kita malah jadi korban kalau dekat-dekat dia." Ucapan itu terdengar kejam, tetapi tampaknya itulah yang dirasakan banyak orang. Rahma tetap terlihat biasa saja, seolah tidak peduli dengan sikap tetangga. Namun dalam hati kecilku, aku mulai merasa bersalah. Bagaimana jika semua dugaan kami salah? Bagaimana jika Rahma sebenarnya tidak melakukan hal buruk, tetapi justru sedang berjuang dengan caranya sendiri? Rasa bersalahku semakin besar ketika suatu hari aku bertemu Rahma di minimarket. Ia menyapaku dengan ramah, seperti biasa. "Apa kabar? Lama enggak ngobrol ya?" katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa tersenyum kaku, tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa kecil. Di balik senyuman dan gaya hidup mewahnya, aku melihat sekilas kelelahan di wajahnya. Mungkin aku salah. Mungkin. Selama ini aku dan tetangga lainnya terlalu cepat menghakimi. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa penyesalanku. Aku hanya berdiri di sana, terdiam, sambil memandang Rahma yang perlahan berjalan keluar dengan belanjaannya. Dalam hati, aku berjanji untuk mencari tahu kebenaran. Bukan karena rasa curiga lagi, tetapi karena rasa bersalah yang mulai menghantuiku. Beberapa minggu berlalu, dan gosip tentang Rahma terus berkembang, hingga suatu pagi, sebuah kejadian membuat heboh seluruh komplek. Rahma membawa pulang sebuah mobil baru berwarna putih mengkilap, dengan plat nomor yang masih dilapisi plastik. Mobil itu diparkir di depan rumahnya, menarik perhatian siapa saja yang melewatinya. Ibu-ibu komplek yang sedang berkumpul di warung, langsung membicarakannya dengan antusias. "Mobil baru lagi. Ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin ini dari kerja biasa," ujar Bu Santi dengan nada sinis. Aku hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Tetapi di dalam hati, rasa penasaran dan curigaku ikut membuncah. Semakin hari, pembicaraan tentang Rahma di kalangan masyarakat komplek menjadi semakin panas. Ada yang beranggapan bahwa ia mungkin terlibat bisnis gelap, ada pula yang tetap bersikukuh bahwa ia menggunakan pesugihan atau memelihara tuyul. Bahkan beberapa orang mulai menghindari rumah Rahma. Mereka takut jika energi negatif yang mereka duga berasal dari Rahma bisa berdampak buruk pada kehidupan mereka. Aku nggak mau dekat-dekat rumahnya. Siapa tahu ada makhluk halus di sana, ujar salah seorang ibu dengan suara pelan. Situasi ini membuat hubungan Rahma dengan para tetangga semakin dingin. Hingga suatu hari hal yang tidak diduga-duga terjadi. Rahma, yang selama ini terlihat santai dan tidak peduli dengan gosip, tiba-tiba mengundang seluruh warga komplek untuk datang ke rumahnya.
Undangan itu diberikan secara langsung oleh Rahma, yang datang dari satu rumah ke rumah lain dengan senyuman ramah. Aku mau mengadakan acara kecil di rumah, untuk lebih dekat dengan tetangga-tetangga, katanya saat memberikan undangan padaku. Aku sempat terkejut, tetapi rasa penasaranku membuatku memutuskan untuk datang. Hari yang ditunggu pun tiba. Ketika aku dan beberapa tetangga datang ke rumah Rahma, kami disambut dengan ramah. Rumahnya didekorasi sederhana, dengan beberapa meja berisi makanan dan minuman ringan. Rahma terlihat elegan tetapi tetap bersahaja dengan senyum hangat di wajahnya. Setelah semua tamu duduk, Rahma memulai pembicaraannya. Mungkin selama ini ada banyak pertanyaan tentang hidup saya. Karena itu, saya ingin menjelaskan semuanya kepada kalian, katanya dengan tenang. Kami semua terdiam, menunggu apa yang akan dikatakannya. Rahma lalu mulai bercerita bahwa ia adalah seorang content creator. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan ini melibatkan pembuatan video, ulasan produk, dan berbagai konten kreatif untuk media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Ia mengaku bahwa sebagian besar barang yang ia miliki, termasuk tas dan gadget mewah, adalah hasil dari kerja samanya dengan berbagai merek. Saya sering mendapat barang gratis dari sponsor untuk direview. Mobil yang baru saja saya beli pun hasil dari tabungan saya sebagai content creator, jelasnya. Rahma juga menunjukkan beberapa video yang ia buat, termasuk iklan produk yang pernah bekerja sama dengannya. Ia menceritakan bahwa pekerjaannya tidak semudah yang terlihat. Membuat konten itu butuh kreativitas, waktu, dan tenaga. Kadang saya bekerja sampai larut malam untuk menghasilkan video yang menarik. Tambahnya, penjelasan Rahma itu membuat semua orang, termasuk aku, terdiam dan merenung. Rahma ternyata bukan hanya seorang yang beruntung, tetapi juga pekerja keras yang selama ini salah kami nilai. Setelah Rahma selesai memberikan penjelasan, suasana di ruangan itu terasa hening. Warga yang sebelumnya penuh dengan rasa curiga kini tampak malu-malu. Beberapa saling melirik dengan wajah menunduk, mungkin merasa bersalah atas pikiran buruk yang selama ini mereka miliki tentang Rahma. Aku sendiri merasakan hal yang sama. Selama ini aku ikut-ikutan berprasangka tanpa mencoba mencari tahu kebenarannya. Rahma, yang selama ini dianggap memiliki jalan hidup penuh misteri, ternyata hanyalah seorang perempuan yang bekerja keras untuk meraih kesuksesannya. Bu Santi, yang sebelumnya paling vokal dalam menyebarkan gosip, akhirnya memberanikan diri angkat bicara. Maafkan kami, Rahma, sepertinya kami terlalu cepat menilai tanpa tahu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Katanya dengan nada rendah. Rahma tersenyum lembut menggeleng pelan. Nggak apa-apa, Bu, saya paham, wajar kalau orang bertanya-tanya. Mungkin ini juga kesalahan saya karena kurang berinteraksi dengan tetangga, menjadi kalian salah paham. Ucapan Rahma semakin membuat rasa bersalah di hati kami semakin dalam. Banyak dari warga yang akhirnya ikut meminta maaf. Kami benar-benar nggak tahu. Rahma, kamu ternyata pekerja keras? Sementara kami malah berpikir yang aneh-aneh, kata Pak Jono. Salah satu warga yang dulu mengaku melihat bayangan aneh di rumah. Rahma hanya tertawa kecil mendengar itu. Bayangan itu mungkin cuma saya yang lagi sibuk pindahin barang. Pak, saya sering kerja sampai malam untuk bikin konten, jelasnya. Suasana yang semula canggung perlahan berubah menjadi lebih hangat. Warga yang tadinya diam mulai mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan Rahma. Gimana sih cara jadi content creator? Kayaknya seru ya, tanya seorang ibu dengan nada penasaran. Rahma dengan sabar menjelaskan bahwa menjadi content creator tidak hanya soal membuat video, tetapi juga membutuhkan strategi, kreativitas, dan konsistensi. Ia bahkan diberikan tips kedis untuk memulai. Membuat warga semakin kagum dengan pengetahuan dan kerendahan hatinya.